salah satu rukun iman adalah iman kepada adanya hari yang akhir. Iman itu artinya percaya. Iman itu membenarkan yang gaib, yang belum bisa diindra. Iman itu keyakinan. Orang yang tidak meyakini, tidak mempercayai, atau tidak membenarkan adanya sesuatu, namanya mendustakan. Tidak membenarkan, namanya mukadzibin. Orang-orang yang tidak membenarkan, mendustakan apa yang disampaikan. Iman kepada yang gaib, karena kita iman itu bukan kepada yang nampak, yang nyata, yang bisa diindra, tapi iman kepada yang tidak bisa dipantau atau diindra. Salah satunya di akhirat nanti ada namanya an-nar dan ada al-jannah. Orang terjemahkan kalau masuk itu an-nar itu neraka. Kalau asal katanya kan api. Lalu al-jannah orang terjemahan masuk itu surga atau surga. Surga, neraka itu bahasa awak. Nah, Allah telah persiapkan kedua-duanya. Wa'iddat. Kalau surga wa'iddat lil muttaqin, neraka wa'iddat lil kafirin. Walil kafirin azabu jahannam. Nah, untuk orang yang kafir, yang ingkar, yang tidak percaya, yang tidak yakin, ya bagi mereka ada an-nar. Bagi orang muttaqin ada surga. Ada orang demi keuntungan sesaat, kepuasan sesaat, atau demi populer, demi viral, atau demi lain, maunya mengolok-olok keimanan dan keyakinan. Mudah-mudahan tidak orang muslim. Kalau nya muslim atau mengaku Islam, mudah-mudahan mereka kecapek tobat. Sebab nanti polok-olok itu nak tanggung-tanggung, mau olok-olok tentang neraka. Nah, untuk orang-orang yang tidak percaya, yang tidak yakin, yang tidak membenarkan, namanya kan mukadzibin. Di awal ayat ke-11, fawailun. Wail itu kan celaka, wail itu sengsara, wail itu merugi, menderita. Itu wail. Dalam Al-Quran ada 27 kali diulang-ulang wail. Yang paling banyak diarahkan kepada mukadzibin. Bahkan dalam surat Al-Mursalat diulang-ulang sampai 10 kali. Wailu yawma idil lil mukadzibin. Wailu yawma idil lil mukadzibin. Wailu yawma idil lil mukadzibin. Diulang-ulang. Jadi yang paling banyak wail itu diarahkan kepada mukadzibin. Kanan wail itu sebenarnya doa yang diarahkan ditujukan kepada orang-orang yang tidak percaya, yang menolak kebenaran, atau termasuk kepada orang yang mengolok-olok, bermain-main. Celakalah orang, binasalah orang, menderitalah orang, sengsaralah orang, atau merugilah orang. Siapa yang masuk neraka, siapa yang masuk neraka pasti celaka, sengsara, menderita dan merugi serta binasa. Jadi wailun, maka oleh sebab itu celakalah, sengsaralah, menderitalah, merugilah. Yauma idin, pada hari itu, hari kiamat, hari dibangkitkan,
Hari di mana mereka diputuskan, ditetapkan untuk digiring, diarahkan menuju neraka. Well, bagi siapa? Ya, bagi mukadzibin. Ini kan berdusta berbeda dengan mendustakan. Kalau berdusta, apa yang diomong, apa yang dikatakan, apa yang disebutkan, apa yang diberita dan disampaikan tidak benar, itu namanya berdusta. Kadzaba. Tapi kalau mendustakan, itu kadzaba yukadzibu, nanti menjadi mukadzib, maknanya adalah apa yang disampaikan oleh Allah atau oleh Rasul atau oleh ayat-ayat, lalu mereka tidak membenarkan apa yang disampaikan, itu namanya mendustakan. Mendustakan apa yang disampaikan, tidak membenarkan, tidak percaya. Jikalau mendustakan Allah, berarti mendustakan tidak percaya, tidak meyakini, tidak membenarkan apa yang Allah sampaikan. Mendustakan Al-Quran berarti tidak percaya, tidak meyakini, tidak membenarkan ayat-ayat Al-Quran. Mendustakan Rasul maknanya tidak percaya, tidak membenarkan, tidak meyakini apa yang disampaikan Rasul. Mendustakan hari akhirat, tidak yakin, tidak percaya adanya kehidupan akhirat. Mendustakan adanya neraka sama dengan begitu. Apakah orang buat konten tu bolok-olok, main-main, atau memang yang tak percaya atau mengingkari, yang jelas itu sangat-sangat berbahaya, karena yang diperolok-olokkannya Allah. Ada satu kalimat, satu patah kata yang diucapkan tanpa dipikirkan bahayanya akibatnya, lalu diucapkannya, bisa ucapan dan kata itu membawanya, mengantarkannya terjerumus ke dalam neraka yang kedalamannya lebih jauh daripada timur dan barat. Khawatir kita mengolok-olok tentang neraka, mengolok-olok malam pertama atau hari pertama di neraka, mengatakan saya orang pertama atau saya termasuk orang yang masuk neraka, itu kan bisa jadi kata itu yang menyebabkannya masuk neraka kalau tak tobat. Fawailu yaumaidil mukadzibin alladzina hum, yaitu orang-orang yang mereka tu fi khawdin yal'abun. Yal'abun bermain-main. La'iba yal'ab bermain-main. Khaw hanyut, larut dengan pembicaraan batil, perbuatan batil. Jadi mereka hasik, tenggelam, hanyut, larut dengan berbagai macam kebatilan-kebatilan, hanya sekadar untuk bermain-main, berolok-olok, yang mereka tidak peduli, tidak yakin tentang adanya hari kebangkitan, hari akhirat, hari pembalasan, hari hisab dan neraka. Tenggelam dalam pembicaraan batil, ucapan batil, omong-omong kebatilan, atau termasuk barangkali konten-konten kebatilan, postingan-postingan yang berbentuk kebatilan, mengolok-olok, bermain-main. Kapan mereka akan mengalami kecelakaan, kesengsaraan, penderitaan abadi? Ya, ini yauma, ayat yang ke-13. Yauma, pada hari, pada saat, pada ketika, yuda'una, didorong, yuda'una, da'a, didorong. Didorong mereka ke dalam nar jahannam. Da'a, dengan dorongan sangat keras dan dahsyat, sungguh-sungguh dan sebenarnya. Kata-kata didorong. Kenapa? Karena nanti di akhirat itu, tepatnya ketika mereka telah berada di pinggir jurang neraka,
yang mengatakan mereka akan masuk neraka. Saya orang pertama yang masuk. Saya tidak takut dengan neraka. Kalau ada neraka itu biar saya masuk. Saya akan menemani nanti para artis, para bintang-bintang film katanya. Atau seorang nenek tua pernah bilang di Indonesia, akhirat itu kan fiksi. Maka nanti setiba di jurang, itu kanan seketik, ketika telah diputuskan sidang, kemudian Allah perintahkan, khuduhu, tangkap kocokok mereka, hai para malaikat. Itu dalam surat Al-Haqqah. Lalu belenggu dan rantai, seret segerombolan demi segerombolan mereka menuju neraka, diseret dalam keadaan dibelenggu tangan, dibelenggu kaki, dipertemukan ke tengkuk, ke leher, lalu diseret dengan rantai, fi silsilatin sab'una zira'an fasluku, surah Al-Haqqah. Dihela, ditarik dengan 70 hasta rantai. Barangkali hasta malaikat atau hasta siapa saja. Dihelalah mereka, ditariklah mereka, sekelompok besar menuju neraka dengan sangat bengis dan kejam. Karena mereka adalah manusia-manusia yang sangat bangkang, ingkar dan molok-olok. Mereka ditarik, dihela itu dalam keadaan panca indera tidak berfungsi. Begitu dalam kitab Al-Hayatul Akhirah dalam menguraikannya. Mata tidak berfungsi, telinga tidak berfungsi, mulut tidak berfungsi. Baru nanti berfungsinya setelah sampai di pintu sana, pintu gerbang. Kemudian tidak satu pun yang masuk neraka melainkan terlebih dulu ditanya oleh penjaganya. Namanya khazanatuha. Salah satu ayatnya bunyi itu, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha. Surah Al-Muluk, ya, surah Tabaraka, yang memang kita dianjurkan membaca setiap malam. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, kullama, setiap kali, ulqiya fiha, dilemparkan ke dalamnya, faujun, sekelompok besar, sa'alahum, bertanya kepada mereka, khazanahnya, penjaganya, alam ya'tikum, apakah tidak pernah datang kepada kamu di dunia dulu nazir, pemberi peringatan. Kalau dalam surah Az-Zumar hampir sama, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum, apakah kepada kalian tidak pernah datang rasul yang menyampaikan ayat-ayat Tuhan kalian, yang memperingatkan kepada kalian tentang hari pertemuan ini? Semuanya menjawab bala, lai. Tapi kami tidak percaya, kami mendustakan, kami mengingkari, kami olok-olok, dan berbagai macam. Itu jawaban. Baru setelah itu mereka dilempar atau didorong dengan sangat dahsyat. Didorong, kenapa didorong? Ya, mana ada orang yang mau masuk neraka? Di dunia aku ada nggak mau masuk neraka? Kalau ada neraka itu masuk itu je. Kini kalau tipu benar nanti di neraka atau nar itu baru hadihi inilah an-nar. Kan ayat yang sampai balasnya tu. Kepada siapa dibilang? Kepada mereka kok. Kalau bahasa awaknya kan kalian dulu yang mencemeh, mengolok-olok, mengingkari, menentang, tidak percaya, mendustakan. Kan kalian dulu, yo aku dan aku tu. Hadihi allati kuntum biha tukatibun, yang kalian dulu atas dunia terhadapnya neraka ini tukatibun, mendustakan, tidak percaya. Iku ancaman yang diperintahkan menyampaikan. Nah, malam kini ambola menyampaikan, berarti ambola melaksanakan perintah.
Ada yang mau mendengar, ada yang percaya, ada yang tidak mau mendengar, ada yang tidak percaya. Nanti orang-orang yang seperti itu tidak percaya, mendustakan, mengingkari, mempermainkan, mengolok-olokkan, mencemeh, mencacik, atau menentang. Kalau ada neraka itu mana dia? Itu menentang. Yasta'jilunaka bil azab, mereka minta segera datangkan azab, itu menentang. Kalimat itu, kata-kata itu kan dicatat oleh malaikat. Kan? Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin, atau ma yalfizu min qawlin idza ladaihi raqibun atid. Dicatat, direkam, didokumentasikan, difilekan. Afasihrun hadza, apakah, afasihrun, maka apakah maka. Kalau bahasa terjemah satu-satunya apakah, fa maka. Maka apakah ini sihir? Sihrun hadza, ini sihir. Kenapa begitu mereka kok? Ketika dulu Nabi membacakan, menjelaskan ayat-ayat kepada ada orang kafir itu, mereka bilang Muhammad kau tukang sihir, sahirun. Al-Quran kau sihir. Sihir dan penyihir. Tersihir, anak tersima, terkesima, terenganga, terbuai, seakan-akan disihir. Karena Al-Quran itu memang begitu. Membikin siapa yang menyimak, yang mendengar sesungguh, membikin dia terpena, kecuali tidak menyimak atau tidak mau menyimak. Apakah ini sihir? Yang dulu atas dunia kena bilang sihir ayat-ayat Allah. Nabi Muhammad yang menyampaikan, kalian bilang itu sahir, penyihir, gila pula lagi. Sahirun majnun namanya. Antum, atau antum kalian la tubsirun, tidak melihatnya. Kau neraka itu apa yang kalian melihat? Siapa bilang? Malaikat petugas. Mudah-mudahan kalimat kau tidak kawak apa ini.